Pembahasan One Piece 1001, Yonko versus generasi terburuk dimulai. Pertaruhkan posisi Raja Bajak Laut. Pertarungan yang mempertaruhkan posisi Raja Bajak Laut masa depan dimulai. Bagaimana keseruan duel antara Yonko dan generasi terburuk ini? Simak pembahasan One Piece 1001 dalam channel berikut ini. Halo teman-teman, sebelum saya membahas, teman-teman agar terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan terupdate dari saya. Oke, lanjut saja. Kekuatan Luffy mengimbangi Yonko. Serangan Luffy dari bab sebelumnya benar-benar memberikan dampak pada tubuh Kaido. Zoro dan Kid tampak menyadari ada perbedaan pada haki yang Luffy gunakan, mengindikasikan bahwa Luffy memang menggunakan Ryou yang dipelajarinya dari kakek Hyogoro. Kaido juga menyebutkan bahwa hanya sedikit orang yang bisa melukainya, dan kini Luffy termasuk ke barisan bajak laut yang mampu mengimbangi Kaido tersebut. Selain itu, cara Oda mengilustrasikannya sungguh sangat keren, memperlihatkan sosok Shanks, Roger, Whitebeard, Oden, dan bahkan Rock di belakang Luffy. Kemungkinan Big Mom juga sebenarnya bisa melukai Kaido seperti sosok yang diperlihatkan, tapi mungkin Kaido tidak melihat bayangan Big Mom di belakang Luffy karena Big Mom saat itu sedang berada di sebelahnya. Tapi bagaimanapun Kaido akhirnya mengakui bahwa Luffy mulai layak untuk berada di panggung yang lebih besar, panggung persaingan untuk menjadi Raja Bajak Laut. Luffy semakin ahli menghindari serangan Kaido. Lagi-lagi Oda memperlihatkan perbandingan kekuatan Luffy di awal Wano dengan Luffy yang sekarang. Jika sebelumnya Luffy tumbang dengan satu serangan Thunder Bagua milik Kaido, kali ini Luffy masih bisa sedikit menghindar walaupun masih terkena. Wajar saja, meski Luffy sudah menggunakan Kenbun Shoko Haki tingkat tinggi dan melihat masa depan, serangan Kaido begitu cepat hingga Luffy tak sempat menghindari sepenuhnya. Tapi setidaknya Luffy berhasil meminimalkan luka yang diterimanya jika dibandingkan dengan perseteruan keduanya di awal Wano. Zoro telah menguasai Kitsunebi Ryu. Hal menarik berikutnya yang patut dibahas di sini adalah teknik Kinemon yang akhirnya dikuasai juga oleh Zoro. Kalau kalian ingat, Zoro menyatakan ketertarikannya pada teknik Kinemon jauh ketika mereka pertama kali bertemu di Panghazard. Sungguh menarik ketika melihat akhirnya Zoro berhasil menguasai teknik tersebut untuk melukai Prometheus, anak Big Mom yang terbuat dari api murni. Zoro benar-benar berusaha untuk menjadi pendekar pedang yang bisa menebas segalanya. Law gengsi menunjukkan kedekatan dengan Luffy gara-gara ada Kid. Seperti yang diduga sebelumnya, Law memang sudah berniat menurunkan Akagaya 9, walaupun tidak disuruh oleh Luffy. Tapi mungkin tak cuma penulis yang merasa ada yang aneh dengan sikap Law pada Luffy. Bukankah selama ini Law sudah mulai dekat dengan Luffy? Jadi kenapa Law seperti ingin bersaing lagi dengan Luffy? Di dua momen yang menampakkan persaingan antara Luffy, Law, dan Kid, yaitu momen ini dan momen ketika mereka hendak berlayar ke Onigashima, Law selalu turut serta bertengkar dengan Luffy dan Kid. Padahal kalau kalian ingat, biasanya Law tidak pernah sampai ikut mengejek Luffy. Bahkan juga sempat menunjukkan bahwa dia percaya kalau Luffy bisa mengalahkan Doflamingo yang tak bisa ia kalahkan sendiri. Namun kalau kalian perhatikan, di dua momen tersebut Kid selalu ada di sana. Di pertemuan pertama Law dan Kid, Law mengatakan bahwa dia tak suka disuruh-suruh dan mengancam akan membunuh Kid jika dia berani memerintahnya. Jadi, bayangkan mau ditaruh mana muka Law kalau Kid melihat Law menerima perintah dari Luffy. Wajar saja kalau Law kemudian gengsi kalau terlihat terlalu dekat dengan Luffy. Selain itu, kalau kalian perhatikan, adegan Zoro mengingatkan Luffy tentang bahaya pertarungan melawan dua Yonko ini mirip seperti peringatan Zoro terhadap Luffy untuk tidak lengah di Panghazard dulu. Persaingan bodoh generasi terburuk. Tak cuma itu, di awal pertemuan ketiganya di Somebody, Luffy, Law, dan Kid juga sempat bertarung bersama dengan posisi berdiri berjajar yang sama persis seperti sekarang. Bedanya, 3 meriam di Somebody digantikan dengan 3 bola api yang ditembakkan oleh Prometheus.
Lucunya, ketiganya malah berkompetisi gara-gara Luffy mengatakan siapa yang pertama bereaksi terhadap serangan Big Mom maka dia adalah pecundang, sedang bertarung lawan Yonko. Bukannya serius, tiga kapten ini malah bertingkah bodoh. Tentu tak sedikit yang tertawa membaca adegan ini, bukan? Zoro masih belum bisa melukai Kaido. Zoro terlihat menyadari bahwa killer adalah Kamajou yang sebelumnya berhadapan dengannya di jembatan Oihagi dari suara tawa killer yang unik. Dilihat dari percakapan keduanya, pertarungan Zoro dan killer saat itu tampak berat sebelah dan dimenangkan Zoro dengan mudah karena killer tidak sedang menggunakan Punisher. Nama senjata yang ia gunakan, Zoro yang akhirnya mengenakan kembali ikat kepalanya sebagai tanda keseriusan menyerang Kaido bersama dengan killer. Namun sayangnya Zoro masih belum bisa melukai Kaido, yang artinya tingkat Zoro saat ini masih belum bisa menguasai pedang Enma milik Oden. Mungkinkah dalam pertarungan ini Zoro bakal berkembang dan menguasai Ryou juga? Rencana masing-masing generasi terburuk. Meski Lau dan Kid tampaknya belum menguasai Ryou, tapi dari serangan ini mereka memperlihatkan cara yang mereka pikirkan untuk bisa melukai Kaido. Kid berniat menggunakan serangan magnetnya untuk mengumpulkan besi hingga bisa menghimpit Kaido, melihat apakah tubuh Kaido akan tahan jika diremukan. Sementara serangan Lau mungkin bakal lebih berdampak karena Lau yang tampaknya sudah memasang room dari awal berencana untuk menghancurkan Kaido dari dalam. Dengan kata lain, Lau mungkin akan mengacaukan organ dalam Kaido. Siapapun yang menang bakal semakin mendekati posisi Raja Bajak Laut. Halaman terakhir yang menegangkan, Kaido dan Big Mom menyebutkan bahwa mereka akan mengambil seluruh kekuatan yang dimiliki Luffy, Kid, dan Lau jika mereka menang. Selain itu, mereka juga akan merampas Rod Poneglyph yang mereka miliki. Tentu saja tak berlebihan jika dikatakan siapapun yang memenangkan pertarungan ini bakal semakin mendekati posisi Raja Bajak Laut masa depan. Bagaimana tidak, Rod Poneglyph memang diperlukan untuk bisa sampai ke Laut Tel. Tapi tak cuma itu, kalau Luffy kalah, Kaido dan Big Mom juga kemungkinan besar akan menangkap Nico Robin yang bisa membaca huruf Poneglyph. Benar-benar pertarungan kali ini bakal menentukan pihak mana yang akan jadi Raja Bajak Laut berikutnya. Tidak terasa Luffy sudah berkembang begitu pesat hingga dia semakin mendekati posisi Raja Bajak Laut. Kira-kira bagaimana menurut kalian One Piece 1001 kali ini? Kalau kalian ada tanggapan, coba sampaikan di kolom komentar.